Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ajar Project. Pada video kali ini saya akan membagikan info mengenai seleksi PPK tahun 2021. Di sini kita akan bahas apa saja tes untuk seleksi PPK tahun ini. Namun sebelum itu, mohon dukungannya untuk membangun channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih. Oke guys, pembukaan seleksi P3K tahun 2021 merupakan peluang besar bagi guru honorer di seluruh tanah air, sangat terbuka lebar. Setiap guru dimanapun mereka bekerja ataupun mengajar, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Pemerintah telah menentukan kriteria ataupun syarat peserta yang berhak mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Seperti halnya ditegaskan oleh Kemdikbud pada tanggal 23 November 2020 lalu, yang menegaskan bahwa seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di data pokok pendidikan ataupun Dapodik masing-masing sekolah serta lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini belum mengajar. Sehubungan dengan persiapan ujian seleksi, Mendikbud menyampaikan bahwa sebelumnya tidak ada materi persiapan bagi pendaftar. Kemdikbud ingin pastikan bahwa guru-guru honorer mendapat kesempatan yang adil sehingga materi belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri buat ujian. Lalu, apa saja materi yang akan diujiankan saat seleksi P3K? Yang pertama yaitu kemampuan manajerial. Nah, kemampuan manajerial ini adalah keterampilan untuk mengatur atau mengkoordinasikan dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan sosiokultural, yaitu kemampuan dinamis dalam mengambil beragam perspektif atau cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya berbeda-beda, sehingga dalam bekerja dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan integritas, yaitu sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mengkorupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan teknis, yaitu teknik yang digunakan atau dimiliki seorang untuk membuat sesuatu yang dapat lebih berguna dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan pedagogi umum. Nah, kemampuan pedagogik merupakan kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Oke guys, di bawah ini ada beberapa soal latihan seleksi P3K yang sangat bermanfaat untuk latihan sambil menunggu jadwal tes seleksi P3K dibuka. Ini saya dapatkan dari salah satu website. Yang pertama yaitu kemampuan manajerial. Nah, kemampuan manajerial ini seperti yang kita bahas tadi, yaitu keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Nah, kita lihat soal yang pertama. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dan dengan tugas yang dibahas. Sikap saya adalah: pertama, pilihannya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Yang E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Di sini kita selaku ketua tim kerja yang dipercaya oleh atasan kita untuk bekerja dengan batas waktu yang sangat ketat ya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat yaitu D ya, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nah, begitu juga dengan soal-soal selanjutnya, nanti kamu bisa download sendiri, baca-baca di rumah. Kemudian yang kedua yaitu soal kemampuan sosiokultural. Sosiokultural ini kebetulan tidak ada di sini. Kemudian yang ketiga itu soal integritas. Nah, contohnya seperti ini. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya. B. Menolong kemudian membawanya ke rumah sakit. Yang C. Tidak peduli. D. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan
perjalanan menuju kantor. Memberitahu anggota keluarganya. Di sini jawaban yang paling tepat yaitu D, ya, melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Kemudian ini ada juga beberapa soal lagi, nanti kalian bisa baca-baca di rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis yaitu teknik yang digunakan atau dimiliki untuk membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat. Contoh soalnya seperti ini. Rencana usaha kelompok atau RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok, dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang. Anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. Yang E. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Gapoktan ini adalah gabungan kelompok tani. Jadi yang paling tepat di sini adalah pilihannya, jawabannya opsi B. Oke, kemudian yang terakhir yaitu kemampuan pedagogik, ya, yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran ataupun interaksi belajar mengajar dengan peserta didik, yaitu kemampuan merancang, merumuskan indikator, ya, mencermati standar kompetensi. Ini banyak, ya. Pertama itu contoh soalnya itu kita lihat di sini. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yaitu C6. Yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya, karena kita kembali lagi ke tingkat kognitif C6 yaitu mencipta itu membuat sesuatu yang baru. Kalau mengelompokkan ini masih kategori C2, kemudian menyebutkan ini masih kategori C1, kemudian menjelaskan masuk ke dalam kelompok C3, kemudian membedakan ini masih C2, lalu membuat, ya, ini yang masuk ke C6 yaitu mencipta, ya. Jadi opsi yang paling cocok yaitu opsi E. Jadi begitulah kira-kira bentuk soal pedagogik yang akan keluar nantinya, ya. Ini ada beberapa soal, nanti kamu bisa baca sendiri. Ini saya sediakan link download soalnya di bawah deskripsi video ini. Oke, itu saja video kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk pengembangan channel ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.